Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik. Oke. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang power supply ya teman-teman. Power supply konvensional. Saya ingin menyampaikan diagramnya, kemudian juga prinsip kerjanya bagaimana. Kemudian power supply itu sebenarnya apa sih? Yaitu power supply itu sebagai sumber tegangan DC ya teman-teman. Jadi power supply itu fungsi utamanya yaitu untuk mengubah tegangan dari PLN yang bersifat AC, kemudian diubah untuk menjadi tegangan yang bersifat DC, di mana tegangan DC ini yang diperlukan oleh perangkat elektronik yang ada di sekitar kita ya. Contoh misalkan pesawat, TV, kemudian tape recorder, kemudian perangkat-perangkat audio yang lainnya, power amplifier dan lain sebagainya, itu membutuhkan asupan energi yang bersifat DC ya teman-teman. Maka di sini dibutuhkannya lah rangkaian yang namanya power supply. Jadi inti power supply yaitu untuk merubah tegangan AC menjadi DC ya teman-teman. Oke. Kemudian komponen-komponen apa saja yang ada di dalam rangkaian power supply itu teman-teman ya. Ya inti daripada rangkaian daripada power supply yaitu yang pertama yaitu step down ya teman-teman. Step down. Tentunya di sini harus ada input dulu ya, inputnya dari jala-jala PLN, kemudian melewati step down, setelah itu kemudian melewati rectifier, kemudian setelah itu melewati filter, kemudian melewati stabilisator dan regulator, kemudian baru output ya teman-teman. Nah untuk step down step down ini sekarang banyak di jualan di pasaran itu yang namanya trafo step down ya teman-teman. Nah, kalau saya gambarkan secara diagram begini, step down itu begini ya teman-teman. Trafo untuk trafonya ya teman-teman. Trafo ada yang bertepkan 0, ada yang bertepkan CT ya teman-teman. Nah, yang bertepkan 0 dulu. Kemudian rectifier itu komponennya adalah dioda ya teman-teman. Nah, dioda. Tentunya teman-teman sudah paham apa itu dioda ya. Ini kutub anoda, ini kutub katoda ya teman-teman. Kutub plus, kutub min, di mana arus nanti akan mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian tidak bisa kembali ke anoda gitu ya teman-teman. Setelah itu difilter ya teman-teman, pakai komponennya yaitu kapasitor atau elko ya teman-teman. Kemudian kalau dibutuhkan yaitu memakai stabilizer ya teman-teman. Stabilizer itu komponennya adalah dioda ya. Dioda Zener ya teman-teman. Dioda Zener. Dan regulator ya, atau pakai stabilizer berupa dioda Zener, bisa juga menggunakan regulator ya teman-teman. Itu transistor berupa transistor. Kemudian setelah melewatin ini barulah output. Artinya kalau sudah disearahkan, kalau sudah difilter, apalagi kemudian pakai stabilizer dan regulator, ini adalah merupakan perangkat power supply yang sudah bagus ya teman. Artinya bisa digunakan untuk perangkat audio. Oke, kalau kita membuat rangkaian power supply yang sangat sederhana, saya contohkan ya teman-teman. Saya contohkan rangkaian power supply yang sangat sederhana.
trafo, tentunya input ya, input ini trafo. Ya, coba menggunakan yang tab 0 ya teman-teman, yang plus. Ini saya contohkan menggunakan yang penyearah setengah gelombang ya teman-teman, menggunakan satu buah dioda dari yang plus ini lewat ke anoda ke katoda. Ini langsung ditarik ya teman-teman. Nah, setelah itu sini kita memakai tahanan ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya ya teman-teman, di sini sebenarnya power supply yang sangat sederhana ini sudah bisa menghasilkan tegangan ya teman-teman, dimana arus PLN ini masuk ke trafo step down, kemudian diolah, diturunkan menjadi arus AC yang kecil, tadinya 220 volt, kemudian diperkecil menjadi misalkan 9 volt atau 6 volt gitu ya, kemudian disearahkan dengan dioda ya. Disearahkan dengan dioda, kemudian di sini kita hubungkan dengan tahanan resistor ke bagian yang main ya. Ini sudah mengeluarkan tegangan ya teman-teman. Nah, tegangan yang dikeluarkan ini namanya tegangan penyearah setengah gelombang ya teman-teman. Ini tentunya belum bisa digunakan atau masih sangat kurang apabila digunakan untuk kebutuhan mensuplai audio ya teman-teman ya. Karena apa, di sini masih banyak replay ya teman-teman, banyak replay sehingga nanti akan menghasilkan dengung yang sangat keras sekali atau desis yang sangat keras sekali. Nah, tapi rangkaian yang seperti ini, rangkaian dasar seperti ini sudah cukup bagus kalau digunakan untuk rangkaian power supply untuk mengisi aki atau baterai teman-teman, atau batu baterai yang bersifat asid ya teman-teman. Itu jadi rangkaian seperti ini cocok kalau untuk mengisi batu baterai. Oke, ini saya hapus ya teman-teman. Saya mau mencontohkan lagi. Ini yang bertepkan 0 ya teman-teman. Saya mau mencoba dengan trafo step down yang bertepkan CT ya teman-teman. Nah, ini CT. Yang bertepkan CT ini bisa juga kita ubah menjadi tap 0 ya teman-teman. Contoh ya, jadi kita menggunakan dua buah dioda teman-teman, dua buah dioda. Ini arus ini ketika di in kan arus akan ketika arus PLN itu kan bolak-balik ya teman-teman. Ketika posisinya plus maka arus akan mengalir lewat dioda yang atas, dia masuk sini, di sini dikasih sambungan ya teman-teman, kasih titik temu, kemudian akan mengalir ke sini. Nah, tatkala arus yang ini karena arus CT ya, karena arus yang lewat sini, arusnya yang lewat sini, maka arusnya ya lewat dioda yang sebelah sini ya teman-teman. Akan harus ke sini, kemudian ke sini, terus lewat titik temu ini, kemudian masuk ke sini ya teman-teman. Nah, setelah disearahkan, kemudian kita filter ya teman-teman, pakai filter. Jadi pakai elko. Nah,
Untuk yang elko ini, yang kaki negatif kita hubungkan dengan CT. Teman-teman tentunya udah paham kalau ada diagram yang seperti ini, gambar diagram seperti ini, berarti ini tidak nyambung ke sini ya teman-teman. Nah, setelah kita filter itu kita bisa menggunakan satu kapasitor atau satu elko, atau bisa menggunakan beberapa elko ya teman-teman. Jadi susunannya adalah setelah elko, kemudian resistor, kemudian kita kasih tahanan, baru kemudian elko kembali. Nah, ini akan keluar arus plus, ini akan menjadi tab 0 ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini baru menyampai tahap rangkaian power supply yang baru menyampai tahap filter saja ya teman-teman. Nah, ini sudah lumayan bisa digunakan untuk mensuplai daripada audio teman-teman, daripada rangkaian elektronik audio ya, yang tidak membutuhkan batasan arus atau stabilizer atau regulator ya teman-teman. Ini sudah cukup seperti ini. Kemudian bagaimana kalau membutuhkan tegangan yang misalkan membutuhkan tegangan yang stabil, misalkan membutuhkan tegangan stabil 6 volt gitu teman-teman. Berarti kita tinggal tambah saja. Contoh kita menggunakan satu buah kapasitor saja ya. Nah, tinggal kita tambahkan saja dengan dioda Zener ya teman-teman. Nah, dioda Zener yang bisa menggunakan kode in 4001 yang berapa, misalkan yang 6 volt gitu ya teman-teman. Nah, maka arus yang keluar ke sini, ke output sini, maka ini akan menjadi arus yang 6 volt ya teman-teman. Arus yang bertegangan 6 volt ya teman-teman. Itu. Kira-kira bisa dipahami ya teman-teman. Oke. Kalau kita pengen menginginkan hasil tegangan yang sangat stabil dan sangat bagus, maka kita tambah lagi dengan regulator ya teman-teman. Kita tambahkan regulator. Langsung saja kita tambahkan di sini. Jadi setelah 6 volt keluar, kita tambahkan regulator di sini ya teman-teman. Transistor. Ini basis akan mendapatkan tegangan dari dioda Zener sebesar 6 volt masuk ke kaki basis, kemudian kemudian ini kaki kolektor. Ingat ya teman ya, ini transistornya berarti jenis NPN ya, NPN dengan tanda anak panahnya keluar. NPN itu basisnya mendapat sumber arus positif. Ini positif dapat dari sini, dari Zener ini. Kemudian kolektornya juga mendapat tegangan positif, kita dapatkan dari sini ya teman-teman, dari elko sini. Nah kemudian emitornya ini
output ya teman-teman. Nah, jadi arus dari sini, tegangan dari sini, ini dengan syarat tegangan yang keluar dari rectifier ini harus lebih besar dari stabilizer ya teman-teman, dari dioda stabilizer. Kalau kita menggunakan dioda stabilizer di sini, jadi paling tidak arus yang keluar dari rectifier di sini harus 2 volt, paling tidak 2 volt lebih tinggi gitu ya. Berarti di sini misalkan 8 volt gitu ya. Jadi arus keluar dari sini bisa keluar ke output plus min apabila ya kaki basis ini mendapat tegangan dari disuplai tegangan dari dioda Zener ini teman-teman. Itu. Kira-kira gitu bisa dipahami? Oke. Langsung saya hapus ya teman-teman. Nah, di era sekarang ya teman-teman, di era sekarang untuk bagian stabilizer ini sudah ada pengganti yang praktis ya teman-teman. Sudah ada pengganti yang praktis, yaitu dengan menggunakan IC ya teman-teman, dengan menggunakan IC. Ya, jadi ini sudah ada pengganti, sekarang itu sudah ada pengganti yang praktis memasangnya teman-teman. Tadinya ini kan kalau memakai dioda Zener dan transistor itu kelihatannya juga rada ribet. Sekarang itu pakai komponen yang lebih praktis ya teman-teman. Jadi pakai IC ya, IC LM ya teman-teman, IC yang berkodikan IC LM untuk penstabilizer dan regulator itu IC LM 78 XX teman-teman ya. Atau dengan kalau LM 78XX ini ya, ini kaki 1 2 3, kaki 1 2 3, untuk kaki 3-nya ini adalah ground. Kemudian ini input, kaki 1-nya input, kaki 3-nya output. Pasangannya kalau misalkan mau bikin power supply yang bipolar atau simetris ya, itu dua tegangan positif dan negatif, maka kita harus menggunakan sepasang ya teman-teman. Yang satunya kita menggunakan IC LM 79 XX, di mana XX ini adalah nilai tegangan maksimal yang batas tegangan maksimal yang dikeluarkan ya teman-teman. Kalau misalkan ini XX itu nilainya 09, maka maksimal tegangan yang dikeluarkan dari IC ini adalah 0,9 volt gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk yang LM79 ini ya, untuk kaki 1 2 3 1 2 3, untuk kaki satunya ini adalah ground, untuk kaki 2-nya adalah input, untuk kaki 3-nya adalah output. Yang penting yang harus diingat-ingat ini ya teman-teman, input, ground, input, output. Ini harus diingat-ingat, jadi nanti memasangnya tidak salah. Kalau memasangnya salah fatal teman-teman ya. Ini akan terjadi short atau kebakar. Di contoh ya teman-teman, contoh rangkaian yang menggunakan stabilizer memakai IC ya teman-teman, IC LM contoh.
Sekarang saya mau mencoba menggunakan dioda 4 buah ya teman-teman. Sekarang udah banyak ada dioda yang biasa disebut dengan dioda sisir, ada dioda geprok gitu teman. Kalau dioda sisir, keuntungan dari dioda sisir itu memasangnya membutuhkan tempat yang lebih lebih irit tempat gitu ya teman-teman, karena bentuknya seperti sisir, jadi tidak membutuhkan ruang yang terlalu lebar maupun panjang gitu teman. Kita mencoba. Ingat teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan 4 dioda, cara menggabungnya begini ya teman-teman. Yang ini adalah plus nanti, yang ini adalah min. Nah ini untuk apa ini, dari trafo ya teman-teman. Kita menggunakan yang tab 0, ini yang plus contoh ya teman-teman. Maka ini beban akan masuk ke sini, ya teman-teman. Nah, prinsip kerjanya tatkala arus listrik itu plus, maka arus akan mengalir dari sini, kemudian masuk ke dioda sini teman-teman. Tidak bisa masuk ke sini teman, karena ini katoda teman, masuknya lewat anoda katoda. Nah, akan ketemu di titik tumpu ini ya teman-teman. Nah, tatkala arusnya berbalik plusnya yang sini ya teman-teman, maka arus baliknya akan mengalir lewat sini ya teman-teman. Nah sini kemudian masuk lewat dioda ke sini ya teman-teman, tidak bisa masuk ke sini karena ini kehalangan katoda, maka akan lewat anoda ke sini, kemudian ketemu di sini, tidak bisa ke sini. Nah, maka titik tempuhnya di sini, kemudian baru mengalir ke sini. Arus di sini sudah menjadi arus searah ya teman-teman, tapi masih liprenya masih besar ya. Maka perlulah di filter ya teman-teman. Nah di sini kemudian pakai filter itu. Nah ini kaki plus, ini kaki min. Min kita hubungkan yang dari rectifier. Nah, itu teman-teman. Nah ini sudah jadi, ini arus udah menjadi searah, kemudian difilter. Saya ulang kembali bahwasanya untuk memfilter ini bisa menggunakan beberapa elko ya teman-teman. Bisa juga elko kemudian resistor, kemudian elko resistor, elko begitu, atau elko saja bisa ya teman-teman. Kita menggunakan yang elko saja. Elko. Kemudian masuk ke stabilizer ya teman-teman, masuk ke stabilizer. Ya, mencoba untuk menggunakan AC ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan AC itu lebih mudah teman-teman. Nah, ini arus stabilizer. Karena ini bukan bipolar ya teman-teman, menggunakan cuma satu tegangan plus saja, maka kita menggunakan IC-LM yang 78 ya teman-teman, 78 misalkan 06. Nah, ini kaki satu kita hubungkan yang ke arus ini yang plus. Ini kaki 2 kita hubungkan ke ground. Nah, untuk kaki ketiga outputnya ya teman-teman. Nah, cukup begini teman-teman, maka ini akan menghasilkan tegangan 0,6 volt ya teman-teman. Nah, ini mudah sekali ya teman-teman. Ini tegangannya power supply ini akan menghasilkan tegangan yang sangat stabil, yaitu tegangan berkisar 6 volt ya teman-teman. Tegangan stabil 6 volt. Kemudian bagaimana cara membuat ini, kira-kira paham ya teman-teman ya. Sekarang saya mau mencontohkan satu lagi, yaitu
Power supply yang bipolar ya teman-teman, dimana power supply bipolar itu membutuhkan output tegangan plus dan tegangan min ya. Saya ingin mencontohkan dengan menggunakan IC LM ya teman-teman. Oke, langsung saja saya hapus. Satu lagi ya teman-teman, satu lagi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk bipolar berarti kita harus menggunakan trafo step down yang bertapkan CT ya teman-teman. 0220 volt, ini tentunya input ya. Saya ingin harus menggunakan trafo yang bertapkan CT ya teman-teman. Nah, ini CT plus. Kemudian kita menggunakan dioda sisir atau dioda kiprok bisa teman-teman, atau dioda yang ada germanium 4 batang ya teman-teman. Kita hubungkan caranya seperti ini output pad plus ini port min ya men, port min. Ini yang dihubungkan ke trafo ya teman-teman. Ini CT. Ini arus sudah menjadi searah, kemudian keluar ke elko ya teman-teman, di filter ya teman-teman. Waalaikumsalam. Amin. Kita bisa menggunakan tahanan ya teman-teman, resistor. Bisa kita menggunakan tahanan yang bisa 840 ohm atau 840 ohm atau teman-teman, atau 470 bisa ya teman-teman. Nah, setelah kita filter seperti ini, barulah langsung masuk ke IC ya teman-teman, ke IC LM. Nah, ingat ya teman-teman, untuk yang plus berarti kita menggunakan LM yang 78. LM 78. Yang perlu harus diingat lagi ya, misalkan di sini keluar 09 ya teman, 09 volt, kita menginginkan keluar tegangan stabil 06, berarti 6 volt, berarti sini menggunakan LM 7806. Yang perlu digarisbawahi, diingat sama teman-teman waktu memasangkan kakinya ya teman-teman. Ya, ini kaki yang nomor 1. Yang nomor 1. Ini kaki yang nomor 2. Nomor 2 ground, ini ground. Nah, ini kaki nomor 3 output. Output. Ini 06 plus keluar plus 06. CT. Nah, untuk yang di sini ingat ya teman, kita membutuhkan
tegangan min, maka di sini kita harus menggunakan LM yang 79. LM 7906 karena yang kita inginkan adalah min 06 ya. 06. Yang jelas yang harus diingat, yang harus diperhatikan waktu masang kaki nih teman. Ini diumpamakan saja. Jadi di sini yang kita dapatkan ground di sini, ini adalah kaki nomor 1. Kalau ini adalah kaki nomor 2, nomor 3. Ini nomor 1 yang LM9 itu, yang LM79. Ini nomor 1 ya teman-teman. 1. Kemudian nomor 2-nya adalah input. Kemudian nomor 3-nya adalah outputnya. Nah, maka di sini keluar tegangan 0 min 06. Sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara membuat power supply secara sederhana, baik yang paling sederhana tadi, kemudian sampai ini membuat power supply bipolar yang menggunakan IC LM7806 untuk mendapatkan tegangan yang stabil. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe, tekan tombol loncengnya teman-teman. Oke, dalam lain kesempatan saya ingin menyampaikan skema power supply yang menggunakan penguat tegangan ya teman-teman. Maksud saya penguat arus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.